Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Tayyib. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang gerak lurus, di mana gerak lurus adalah gerak yang mempunyai lintasan lurus. Jadi, jika benda bergerak dalam lintasan lurus, maka benda tersebut melakukan gerak lurus. Nah, gerak lurus terbagi dua jenis. Yang pertama namanya GLB atau gerak lurus beraturan. Nah, kemudian yang kedua namanya adalah GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Baik, anak-anak ibu, kita akan bahas jenis gerak lurus yang pertama, yaitu gerak lurus beraturan BB. Nah, gerak lurus beraturan itu adalah gerak di mana suatu benda berada pada lintasan yang lurus dan memiliki kecepatan yang sama setiap saat. Contohnya, sebuah mobil bergerak saat waktunya 1 detik, jaraknya 10 meter. Saat 2 detik, jaraknya 20 meter, dan saat 3 detik jaraknya 30 meter, saat 4 detik 40 meter, saat 5 detik jaraknya 50 meter, dan saat 6 detik jaraknya adalah 60 meter. Nah, jadi kalau kita cari kecepatan mobil tersebut di waktu detik yang pertama, itu adalah caranya. Kita tahu bahwa untuk mencari kecepatan itu adalah V sama dengan S per T atau jarak per waktu. Maka untuk yang pertama, waktunya 1 sekon, jaraknya 10, itu sama dengan 10 per 1, maka hasilnya adalah 10 meter per sekon. Jadi kecepatan mobil tersebut adalah 10 meter per sekon di waktu 1 detik. Nah, kemudian di waktu 2 detik itu dengan rumus yang sama, 20 dibagi 2. Nah, dapatlah 10 meter per sekon. Jadi dalam setiap saat, dalam setiap waktu, dia memiliki kecepatan yang sama. Maka dikatakan benda tersebut bergerak dengan secara lurus dan beraturan. Nah, kemudian untuk grafik hubungan antara kecepatan dan waktu, grafiknya itu lurus. Semakin bertambah waktunya, kecepatannya tetap sama. Nah, kemudian hubungan antara grafik jarak dan waktu, semakin bertambah waktunya, maka semakin bertambah jaraknya, semakin naik jaraknya. Nah, jadi ini hubungan antara kedua grafik, antara kecepatan dan waktu, dan juga grafik antara jarak dan waktu. Oke, perhatikan, ini adalah rumus dalam gerak lurus beraturan.
kita simbolkan dengan segitiga. Kemudian, di dalam segitiga ini ada simbol V yang berarti kecepatan dengan satuannya adalah meter per sekon. Simbol S itu berarti jarak dengan satuannya meter, dan simbol T itu menunjukkan waktu dengan satuannya sekon atau detik. Nah, kemudian garis horizontal dan vertikal ini menandakan bahwa jika dianya vertikal atau seperti ini vertikal, nah itu menandakan bahwa dikali. Kemudian horizontal, garis yang ini, itu menandakan dibagi. Nah, bagaimana mencari rumusnya? Untuk mencari rumus kecepatan, perhatikan yang bagian V. Kita tutup bagian V. Kalau ingin mencari kecepatan, tutup yang bagian V, maka rumus untuk V adalah S. Nah, lihat garisnya, ini adalah garis horizontal, berarti dibagi S dibagi T. Itu untuk mencari kecepatan. Bagaimana jika mencari jarak atau S? Maka tutup yang S. Nah, S atau jarak sama dengan V. Perhatikan yang ini adalah vertikal. Kalau garis vertikal berarti dikali, berarti V dikali T. Nah, kemudian kalau kita ingin mencari T, nah, kita tutup yang T. T sama dengan S. Karena garisnya ini horizontal berarti dibagi V. Nah, ini ketiga rumus. Yang ini untuk mencari kecepatan, kemudian yang ini untuk mencari jarak, dan yang rumus yang ini untuk mencari waktu. Oke, kita masuk ke contoh soal. Tono naik sepeda ke sekolah. Jarak rumah Tono ke sekolah itu 1800 meter. Ditempuh selama 10 menit. Nah, tentukan kecepatan sepeda Tono. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah kita cari tahu dulu apa yang diketahui dari soal. Nah, yang diketahui yang pertama itu adalah 1800 meter. Jarak rumah Tono ke sekolah. Jarak itu disimbolkan dengan S. Berarti S-nya 1800 meter. Nah, kemudian ditempuh selama 10 menit. Nah, 10 menit ini adalah T atau waktu. 10 menit. Nah, baru setelah itu, jika yang diketahui sudah semuanya, maka yang ditanya adalah tentukan kecepatan sepeda Tono. Berarti yang ditanya adalah V atau kecepatan. V, masukkan rumusnya sama dengan S per T. Nah, S adalah jarak dengan satuan meter. Sudah benar. T adalah waktu dengan satuan 10
T adalah waktu dengan satuan sekon atau detik. Nah, sedangkan T di sini menit. Berarti yang kita lakukan adalah mengubah waktu menit menjadi detik. Nah, anak-anak Ibu, 1 menit itu sama dengan 60 detik. Maka 10 menit ini kita kali dengan 60. 10 kali 60 sama dengan 600 detik. Nah, karena sudah satuannya sudah sama, maka baru bisa kita kerjakan soalnya. Oke. S-nya 1800. Kemudian T-nya 600 detik. Oke, ini dicoret, ini dicoret. 18 dibagi 6 adalah 3. Nah, satuan kecepatan tadi adalah meter per